Kami akan mempresentasikan jenis-jenis malware. 1. Virus. Inilah istilah yang sering dipakai untuk seluruh jenis perangkat lunak yang mengganggu komputer. Bisa jadi karena inilah tipe malware pertama yang muncul. Virus bisa bersarang di banyak tipe file. Tapi boleh dibilang target utama virus adalah file yang bisa dijalankan seperti exe, com, dan VBS yang menjadi bagian dari suatu perangkat lunak. Boot sector juga bisa dijadikan sasaran virus untuk bersarang. Beberapa file dokumen juga bisa dijadikan sarang oleh virus. Penyebaran ke komputer lain dilakukan dengan bantuan pengguna komputer. Saat file yang terinfeksi dijalankan ke komputer lain, kemungkinan besar komputer lain itu akan terinfeksi pula. Virus mencari file yang bisa diserangnya dan kemudian bersarang di sana. Bisa juga virus menyebar melalui jaring peer-to-peer yang sudah tak asing digunakan oleh berbagai file. Dan yang kedua, worm. Worm alias cacing, begitu sebutannya. Kalau virus bersarang pada suatu program atau dokumen, cacing-cacing ini tidak demikian. Cacing adalah sebuah program yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan sarang untuk menyebarkan diri. Hebatnya lagi, cacing bisa tidak memerlukan bantuan orang untuk penyebarannya melalui jaringan cacing atau bertelur. Di komputer-komputer yang terhubung dalam suatu jaringan, dia termasuk suatu kerapuan atau vulnerability dari suatu sistem, biasanya sistem operasi. Setelah masuk ke dalam suatu komputer, memodifikasi beberapa pengaturan di sistem operasi agar tetap hidup. Minimal, dia akan memasukkan diri dalam proses boot suatu komputer. Lainnya, mungkin mematikan akses ke situs aktivitasnya, menonaktifkan fitur keamanan di sistem, dan tindakan lain. Dan yang ketiga, Webbit. Istilah ini mungkin asing, tapi memang ada malware tipe ini. Seperti worm, Webbit tidak membutuhkan suatu program dan dokumen untuk bersarang. Tetap berbeda dengan worm yang menyebarkan diri ke komputer lain menggunakan jaringan. Webbit mengadakan diri secara terus-menerus di dalam sebuah komputer, dan hasil pengadaan itu akan menggerogoti sistem. Kinerja komputer akan melambat karena Webbit memakan sumber daya yang lumayan banyak. Selain memperlambat kinerja komputer karena penggunaan sumber daya tersebut, Webbit bisa diprogram untuk memiliki efek samping yang efeknya mirip dengan malware lain. Kombinasi-kombinasi malware seperti inilah yang bisa sangat berbahaya. Bisa saja pada komputer itu diinstalasi suatu perangkat lunak yang dikenal dengan istilah keylogger yang mencatat semua tekanan tombol keyboard. Catatan yang disimpan dalam suatu file yang bisa dilihat kemudian itu lengkap. Di dalamnya bisa terdapat informasi seperti aplikasi, tempat penekanan nomor dilakukan, dan penekanannya. Dengan cara ini, seseorang bisa mengetahui username dan password dan berbagai informasi lain yang dimasukkan
dilakukan dengan cara pengetikan. Pada tingkat yang lebih canggih, keylogger mengirimkan log yang biasanya berupa file teks itu ke seseorang. Tentu saja itu dilakukan tanpa sepengetahuan si korban. Pada tingkat ini pula, keylogger bisa mengaktifkan diri ketika pengguna komputer melakukan tindakan tertentu. Misalnya begini, ketika pengguna komputer membuka situs e-banking, keylogger aktif dan mencatat semua tekanan pada keyboard di situs itu dengan harapan nomor PIN yang dapat dicatat. Keylogger ini cukup berbahaya karena secara secanggih apapun enkripsi yang diterapkan oleh suatu website, password itu tetap dapat diambil. Pasalnya, password itu diambil sebelum sempat dienkripsi oleh sistem. Jelas dong? Keylogger merekam sesaat setelah password diketikkan dan belum diproses oleh sistem. 5. Browser hijacker. Tak terlupakan peristiwa bunuhnya World Trade Center di New York 9 September 2001. Kala itu, 2 pesawat yang dibajak dan ditabrakkan mengakibatkan gedung kembar runtuh. Kedua pesawat harusnya berangkat dari Boston menuju Los Angeles, tapi oleh pembajak pesawat diarahkan ke WTC dan ditabrakkan ke sana. Tak berbeda, browser hijacker mengarahkan browser yang seharusnya menampilkan situs yang sesuai dengan alamat yang dimasukkan ke situs lain. Itu contoh akibat yang paling parah dari penggunaan yang disebabkan oleh browser hijacker. Contoh lain yang bisa dilakukan oleh pembajak ini adalah menambahkan bookmark, mengganti homepage serta mengubah peraturan browser. Bicara mengenai browser, di sini boleh yakin 100% browser yang dibicarakan adalah Internet Explorer. Selain karena Internet Explorer adalah buatan Microsoft, raksasa penghasil perangkat lunak yang produknya sering dijadikan sasaran serangan hacker, Internet Explorer adalah browser yang paling banyak digunakan orang untuk berinternet. Tak heran, Internet Explorer telah menyatu dengan Windows, sistem operasi milik Microsoft yang banyak diserbu oleh hacker. Nah, sudah 10 tahun lamanya Yunani membunuh Troya dan diperlu untuk mengalahkan Troya itu ribuan. Yunani membangun sebuah patung kuda berukuran raksasa untuk dihadiahkan kepada Troya. Padahal dalam patung itu terdapat tentara Yunani bersembunyi. Sementara tentara Yunani yang membunuh Troya bersembunyi sehingga seolah-olah Yunani rela melepas Troya. Troya menerima patung kuda itu dan diletakkan di dalam benteng. Tengah malam pasukan Yunani keluar dari patung kuda dan merangsek dan berhasil merebut Troya. Istilah kuda Troya ini kemudian digunakan untuk malware yang seolah-olah merupakan program yang berguna, yang menghibur, yang menyelamatkan hal di balik itu dia merusak. Kuda ini bisa ditunggangi oleh malware lain seperti virus, worms, spyware. Troya dapat digunakan untuk menyebarkan atau mengaktifkan mereka. Bisa saja suatu program dibuat seolah-olah adalah virus dari gratis. Memang program itu hapus suatu virus, tapi ternyata selain itu dia juga memasukkan virus lain ke dalam komputer. Bedanya dengan virus dan bom, Troya tidak dapat menggunakan tapi virus atau worm yang nebeng di dalamnya bisa saja. 7. Spyware adalah perangkat lunak yang mengumpulkan dan mengirimkan informasi tentang pengguna komputer tanpa diketahui oleh si pengguna itu.
Informasinya bisa saja yang tidak terlampau berbahaya seperti pola berkomputer, terutama ke internet. Seorang sampai yang berbahaya seperti pola berkomputer, terutama ke internet. Seorang sampai yang berbahaya seperti nomor kartu kredit, PIN untuk perbankan elektronik, banking, dan password suatu akun. Informasi tentang pola internet telah disebutkan tidak terlampau bahaya situs oleh si spyware. Selanjutnya, informasi itu digunakan untuk menampilkan iklan yang biasanya berupa jendela pop-up. Iklan itu berhubungan dengan kebiasaan seorang berinternet. Misalnya, kerap kali seorang mencari informasi mengenai kamera digital jendela popcorn yang muncul akan menampilkan misalnya suatu situs yang bertenaga kamera digital atau adalah istilah untuk spyware yang begini penyebaran spyware mirip dengan trojan. Contohnya Flashgate, ketika presiden yang thank you. Ini namanya main telepon. Ini adalah satu lagi mengenai mengemudi atau SIM. Daripada lewat produser standar yang mengharuskan tes ini dan tes itu, mendingan siapkan duit buat menyogok aparat. SIM cepat didapat tanpa antre lama. Tempat lihat tes ini dan itu. Tidak berbeda dengan contoh bikin SIM. Dengan melanggar produser, malware berusaha masuk ke dalam sistem untuk mengakses sumber daya serta file. Berdasarkan cara bekerja dan perilaku penyebarannya, backdoor dapat dibagi menjadi dua grup. Grup pertama mirip dengan Troya. Mereka secara manual dimasukkan ke dalam suatu program pada perangkat lunak dan kemudian ketika perangkat lunak itu diinstal. 9. Dial-up. Hati-hati apabila koneksi internet di rumah Anda menggunakan dial-up, andai kata komputer yang digunakan tak ada hujan, tak ada badai, berusaha menghubungkan diri ke internet. Padahal itu tidak ada satupun perangkat lunak yang dijalankan membutuhkan koneksi, maka layaknya dicurigai komputer kemungkinan telah terjangkit oleh malware yang terkenal dengan istilah dial-up. Buat apa menghubungkan diri ke internet? Siapa yang dihubungkan? Dial-up menghubungkan komputer ke internet guna mengirimkan informasi yang didapat oleh keylogger, spyware atau malware. Selain itu, seorang yang memang bertujuan demikian, dia akan penyedia jasa telepon yang selalu dihubungkan dengan dial-up ini. Sekian presentasi dari kami. Sampai jumpa. Goodbye.